Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Desi Indah Wulasari akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen yang terdiri dari pertama, apa itu sistem informasi, apa itu manajemen, apa itu sistem informasi manajemen, sistem informasi manajemen berbasis komputer, penggunaan teknologi informasi untuk keunggulan bersaing, dan peranan informasi dalam kualitas produk dan jasa. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi yang terbagi menjadi dua poin. Yang pertama sistem dan informasi. Sistem itu sendiri adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai dan bermakna. Jadi, sistem informasi itu adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Selanjutnya yaitu apa itu manajemen. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara bekerja sama dengan orang lain dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Selanjutnya yaitu apa itu sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Materi selanjutnya, apa itu sistem informasi manajemen? Yaitu suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi, kendali, serta visualisasi dan analisis. Beberapa istilah terkait CBIS atau Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer ada tiga. Yang pertama, sistem komputer meliputi hardware, software, dan brainware. Yang kedua, sistem informasi yang meliputi input, output, model, database, teknologi, dan kontrol. Yang terakhir yaitu sistem manajemen, meliputi fungsional manajemen dan level manajemen. Evolusi CBIS meliputi yang pertama, fokus awal pada data, fokus baru pada sistem informasi, fokus revisi pada pendukung keputusan, dan fokus potensial pada konsultasi atau sistem pakar. Contoh aplikasi sistem informasi manajemen berbasis komputer ada 5. Yang pertama, SIA, sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem penunjang keputusan, otomatisasi kantor, dan sistem informasi manufaktur. Materi selanjutnya yaitu penggunaan teknologi informasi untuk keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain dalam industri atau pasar yang sama. Cara untuk mencapai keunggulan kompetitif atau bersaing ada 3. Yang pertama, menyediakan barang dan jasa dengan harga yang murah, menyediakan barang dan jasa lebih baik daripada pesaing, dan memenuhi kebutuhan khusus suatu segmen pasar tertentu. Manajemen sumber daya informasi yaitu aktivitas yang dijalankan manajer pada semua tingkatan dalam perusahaan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mengolah sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Di sini terdapat 5 model IRM atau Information Research Management. Yang pertama, lingkungan perusahaan, eksekutif perusahaan, area fungsional, sumber daya informasi, dan pemakai. Ada 5 strategi dalam keunggulan bersaing. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya, yaitu membantu menurunkan biaya bagi pemasok dan pelanggan sehingga pesaing memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Yang kedua, strategi diferensiasi, yaitu memungkinkan perusahaan untuk fokus pada barang atau jasa untuk memberikan keuntungan dalam pasar yang unik. Yang ketiga, strategi inovasi, yaitu melibatkan pengembangan pada barang atau jasa yang lebih unik. Strategi keempat yaitu strategi pertumbuhan, yaitu memperluas kapasitas perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa ke pasar global. Yang kelima yaitu strategi aliansi, yaitu membentuk hubungan bisnis baru dengan pemasok, pelanggan, pesaing, serta perusahaan lain. Ada 3 elemen IRM yang diperlukan. Yang pertama yaitu kesadaran bahwa keunggulan bersaing dapat dicapai melalui sumber daya informasi yang unggul. Yang kedua, kesadaran bahwa jasa informasi adalah suatu area fungsional utama. Yang ketiga, kesadaran bahwa CEO adalah eksekutif puncak. Selanjutnya yaitu tentang peranan informasi dalam kualitas produk dan jasa. Yang pertama, apa itu kualitas? Kualitas adalah kesesuaian terhadap spesifikasi atau tingkat baik buruknya suatu barang atau jasa. Ada 8 dimensi produk. Yang pertama,
kinerja, features atau pernak-pernik yang melengkapi produk, kesesuaian, keandalan, daya tahan, kemudahan, keindahan, dan persepsi terhadap kualitas. Ada juga 5 dimensi kualitas jasa. Yang pertama berwujud, keandalan, responsif, kepastian, dan empati. Ada 3 keyakinan dasar yang melandasi Total Quality Management atau TQM. Yang pertama, kualitas didefinisi oleh pelanggan, kualitas dicapai oleh manajemen, dan kualitas adalah tanggung jawab seluruh perusahaan. Ada juga keunggulan kualitas yang baik, yaitu keuntungan yang didapat perusahaan karena menyediakan produk dan jasa berkualitas baik yang berasal dari pandangan penjualan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Selain itu juga ada kerugian kualitas. Pertama, kerugiannya kehilangan bisnis, tuntutan hukum, kehilangan produktivitas, dan biaya-biaya. Yang terakhir yaitu ada beberapa cara menetapkan program TQM atau Total Quality Management. Yang pertama, menetapkan kebijakan kualitas perusahaan. Yang kedua, menetapkan tujuan kualitas perusahaan dan mengkaji tujuan area fungsional. Yang ketiga, menetapkan strategi kualitas perusahaan. Yang terakhir, merevisi sistem pemberian peringkat manajerial. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.